Namun di saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang berada di dalam mobil yang mengeluarkan senjata api dan juga berteriak ke arah Pak Ilyas dan juga rekan-rekan yang lain sambil mengatakan, "Siapa lo? Saya ini anggota TNI. Awas gak lo?" Kayak gitu kurang lebih kata-katanya. Nah, Pak Ilyas serta rombongannya itu berinisiatif mendatangi pihak yang berwajib, tepatnya Polsek Cinangka, untuk meminta pendampingan. Namun di saat itu, permintaan mereka untuk mendapatkan perlindungan justru ditolak oleh Polsek Cinangka. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, baru aja awal tahun kita sudah harus menghadapi problem lagi. Ada sebuah kasus yang tiba-tiba sangat menggemparkan Indonesia, yaitu sebuah kasus yang melibatkan pemilik usaha rental mobil di Kabupaten Tangerang. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kasus-kasus mengenai pemilik usaha rental mobil, itu sudah ada beberapa kasus geng sebelumnya yang pernah terjadi dengan modus yang mirip-mirip, yaitu si penyewanya bakal menggadaikan mobil sewaan, terus digelapkan atau diserahkan kepada seseorang, dibawa kabur. Biasanya tindakan-tindakan seperti ini adalah permainan dari sindikat penadah mobil curian, dan operasi seperti ini sudah sangat lumrah dan sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir di negara kita Indonesia. Sama seperti kasus yang bakal gua bahas ini. Nah, di dalam kasus yang satu ini, si pemilik rental mobil itu bernama Pak Ilyas Abdurrahman. Dia menyewakan mobilnya ke seseorang, namun si penyewa tersebut justru membawa kabur mobil itu dengan cara melepas GPS dengan sengaja yang terpasang di mobil tersebut. Nah, tapi untungnya ya si pemilik rental pinter. Dia memasang GPS beberapa titik sehingga jika ada satu GPS yang dilepas, maka masih ada GPS lain yang masih terpasang. Di dalam kejadian yang naas ini, Pak Ilyas bersama beberapa orang itu mencoba untuk mengejar mobilnya tersebut yang sudah dicuri. Dan siapa sangka ketika dia menemukan mobilnya tersebut, dia harus menghadapi malapetaka, yaitu dia dihadiahi timah panas oleh si pencuri tersebut hingga Pak Ilyas ini tewas. Kasus ini langsung viral geng. Kenapa viral? Karena ternyata kasus ini tuh nggak sesimpel yang kita dengar. Karena di sini ada kekecewaan dari masyarakat yang mana dari pengakuan keluarga Pak Ilyas dikatakan kalau ternyata mereka itu sudah meminta pendampingan dari pihak yang berwajib namun ditolak sampai akhirnya kejadian ini terjadi. Pasca kejadian ini juga masyarakat dikecewakan lagi dengan pernyataan dari pimpinan instansi yang membawahi si pelaku ini, yang mana pernyataan tersebut menurut para netizen sangat menyedihkan, terdengar sangat mengecewakan dan terkesan seperti sedikit membela pelaku. Nah, ini menurut pernyataan netizen. Nah, seperti apa sih pernyataannya nanti juga kita bakal bahas. Langsung aja kita bahas secara lengkap tentang kasus yang sedang viral ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kronologi kejadiannya. Jadi geng, korbannya itu bernama Ilyas Abdurrahman yang berusia 48 tahun. Dia ini adalah seorang pemilik rental yang bernama Makmur Jaya yang berlokasi di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Kita mundur sedikit nih geng, ke beberapa hari sebelum kejadian, tepatnya di hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024. Jadi pada hari itu geng, ada seorang pria yang bernama Ajat Sudrajat yang datang ke usaha rental milik Pak Ilyas ini untuk menyewa sebuah mobil Honda Brio yang mana rencananya akan disewa selama 3 hari, dihitung dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025. Pak Ilyas ini nggak merasa ada yang salah dan yang aneh dari si penyewa ini. Karena ya berdekatan dengan hari libur tahun baru, sehingga kalau ada yang menyewa mobil untuk kebutuhan liburan ya pasti sangat wajar gitu. Mobil pun diserahkanlah kepada si Ajat ini.
dan dibawa pergilah oleh si Ajat setelah dia melengkapi semua syarat-syarat dan dokumen. Di saat itu masih belum ada kecurigaan atau hal-hal yang aneh dari penyewaan yang dilakukan oleh si Ajat ini. Nah, transaksinya semua sah, jelas, dan berbukti gitu. Tiba-tiba keesokan harinya, tepatnya di hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025, salah satu perangkat GPS yang terpasang di mobil Honda Brio yang disewa oleh si Ajat ini terdeteksi kalau GPS-nya dicabut atau dimatikan dan tidak berfungsi. Dipasangnya GPS di mobil sewaan ini memang menjadi sebuah hal yang wajar dan ini harus banget gitu geng, agar si pemilik rental bisa terus memantau pergerakan dari mobil-mobil yang disewa tersebut. Karena ya bahaya kalau misalkan gak ada GPS, itu bisa kemana-mana lah mobilnya. Nih, gue jelasin sedikit ya. Jadi fungsi GPS ini nggak cuma mendeteksi mobil itu ada di mana, tapi GPS ini juga bisa mendeteksi apakah mobil ini bensinnya full, itu bisa dicek. Apakah mobil ini sudah keluar dari jangkauan yang seharusnya, itu bisa dicek. Karena GPS sekarang itu udah canggih banget geng. Kenapa ada GPS yang dipasang di mobil sampai bisa ngecek bensin? Itu biasanya diperuntukkan untuk para supir-supir truk tuh. Jadi si bosnya tahu si supirnya ini isi bensinnya main-main atau enggak. Biasa kan ada permainan tuh, ngisinya cuma 1 juta, tahu-tahu ngerembes atau bikin tagihan 2 juta, 1 jutanya ditilep gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Nah, terus geng, di dalam kejadian ini ya, ketika GPS di mobil Honda Brio milik Pak Ilyas ini dicopot, beruntungnya di mobil tersebut sudah dipasang 3 GPS. Nah, saking waspadanya nih, jadi meskipun sudah dilepas 1, ya masih ada 2. Dan ternyata GPS kedua itu terdeteksi juga nih sama si pencuri ini dan dilepas lagi. Jadi udah 2 GPS yang dilepas dan tanpa dia sadari masih ada 1 GPS lagi yang tersisa. Sehingga di saat itu Pak Ilyas masih bisa melihat pergerakan mobilnya tersebut dan sinyal GPS itu mulai hilang di arah Pandeglang, Banten. Nah, dikejarlah sampai ke sana. Pak Ilyas di saat itu mencurigai dengan GPS yang dicabut itu karena GPS tersebut gak akan dilepas kecuali ada niat tertentu. Dan setelah mengetahui kalau 2 GPS-nya dipotong, Pak Ilyas bersama dengan anak pertamanya yang bernama Agam Muhammad itu mengajak rekan-rekan mereka dan berusaha untuk menelusuri keberadaan mobil tersebut sekitar jam 10.30 malam, berbekal dengan informasi keberadaan terakhir mobil yang diambil dari GPS. Di saat itu mereka berangkat tuh menggunakan sebuah mobil minibus. Ya, rame-rame mereka berangkat ke arah titik GPS tersebut. Singkat cerita, Pak Ilyas beserta dengan rekan-rekannya yang lain dan juga anaknya itu melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan mereka menemukan jejak mobil berada di pertigaan Saketi namanya, yaitu Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, mereka mengejar ke sana dan berusaha untuk menghadang mobil tersebut ketika mereka sudah mulai melihat mobil itu di dekat mereka. Namun di saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang berada di dalam mobil yang mengeluarkan senjata api dan juga berteriak ke arah Pak Ilyas dan juga rekan-rekan yang lain sambil mengatakan, "Siapa lo? Saya ini anggota TNI. Awas gak lo?" Kayak gitu kurang lebih kata-katanya. Ketika dia berteriak seperti itu, si orang yang mengaku sebagai anggota TNI, lebih spesifiknya adalah TNI AU Angkatan Udara, ini menodongkan senpi ke arah mereka. Dan gak lama dari itu datanglah sebuah mobil Sigra berwarna hitam yang tiba-tiba mundur dan menabrakkan mobilnya ke mobil yang dikendarai oleh Pak Ilyas dan rekan-rekannya. Situasi di saat itu berubah menjadi tidak terkendali. Mobil Sigra yang tadi menabrak mobilnya Pak Ilyas tiba-tiba kabur, dan tidak jauh dari itu mobil Brio yang dicuri dari Pak Ilyas tadi juga mengikuti jejak mobil Sigra tersebut. Jadilah mereka kejar-kejaran. Di saat itu Pak Ilyas ini masih nggak nyerah. Dia beserta dengan tim yang lain itu masih membuntuti jejak kedua mobil tersebut dengan mengandalkan sinyal dari GPS yang tersisa dari mobil Brio. Dan diketahui kalau mobilnya itu mengarah ke arah Pantai Carita Anyer, Banten. Nah, jadi bisa dikatakan ya, si pencuri ini nggak tahu kalau ya mereka itu diikuti dari GPS. Mereka pikir mereka itu diikuti dari belakang gitu aja. Dan mereka kaget, padahal udah ngebuka 2 GPS, ternyata di mobil itu masih ada 1 GPS yang tersisa. Terus di sisi lain, Pak Ilyas dan rekan-rekannya serta anaknya mulai menyadari nih, wah, kalau yang mereka hadapi ini bukan orang biasa. Punya senpi, ngaku anggota, dan di antara mereka yang membawa senjata itu cukup percaya diri ketika menodongkan senjata. Nah, Pak Ilyas serta rombongannya itu berinisiatif mendatangi pihak yang berwajib, tepatnya Polsek Cinangka.
Nah, ini dari kabar yang beredar kayak gitu nih, geng. Nah, jadi datanglah mereka ke sana untuk meminta pendampingan ketika melakukan pengejaran terhadap mobil yang dibawa kabur oleh si oknum tersebut, yang awalnya disewa oleh orang yang bernama Ajat. Di saat itu Pak Ilyas dan anaknya serta rekan-rekannya berpikir tidak mungkin mereka bisa menghadapi para pelaku ini kalau di antara mereka ada yang membawa senpi. Bisa-bisa justru nantinya akan terjadi hal yang fatal, celaka. Makanya mereka membutuhkan perlindungan dari pihak kepolisian setempat. Namun di saat itu ini masih pengakuan dari pihaknya Pak Ilyas ya, yang diwakilkan oleh rekan-rekannya dan anaknya. Permintaan mereka untuk mendapatkan perlindungan justru ditolak oleh Polsek Cinangka. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya alasan kenapa Polsek Cinangka menolak, gua bakal jelaskan nanti ya, geng, di belakang, dan itu merupakan penjelasan menurut pihak polseknya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu kronologinya supaya lebih jelas gitu. Singkat cerita, setelah mendapatkan penolakan tersebut, Pak Ilyas dan rekan-rekannya itu tidak lantas menghentikan pengejaran karena menurut mereka kalau dibiarkan sampai besok, nunggu lagi, ini bisa-bisa GPS terakhir tuh bakal dibuka. Nah, di saat itu mereka memilih untuk kembali melakukan pengejaran meskipun tidak mendapatkan dukungan dan pendampingan dari pihak kepolisian. Karena situasinya sudah darurat, kepepet, ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain. Mereka pun di saat itu langsung bergerak dari Cilegon, Banten menuju ke Tangerang. Pada waktu itu, ya udah menunjukkan dini hari sekitar jam 4:10 pagi. Pak Ilyas dan yang lain itu berhasil menemukan keberadaan dari titik GPS, ya itu di daerah rest area tol kilometer 45 Tangerang Merak. Nah, lalu mereka menuju ke sana dan berhenti di sana, terus mereka berkeliling muter-muter untuk mencari di mana keberadaan mobil Brio milik Pak Ilyas ini. Dan ternyata ditemukanlah mobil tersebut terparkir di depan sebuah minimarket. Nah, di saat itu, mereka melihat ada salah satu pelaku yang sedang beristirahat di lokasi tersebut. Hal ini menjadi kesempatan bagi Pak Ilyas dan timnya untuk langsung mengamankan dia karena awalnya dia yang menodongkan senpi tadi. Nah, si pelaku ini dipegang oleh Pak Ilyas dan juga yang lain agar dia tidak bisa mengambil senpi untuk ya melakukan tindakan yang mengerikan ini. Kemudian situasi malah berbalik ketika rekan dari pelaku yang mengendarai mobil Sigra dan ternyata para pelaku yang menggunakan mobil Sigra ini juga sama-sama punya senpi, dan dia langsung mengambil senpinya dan menembakkan senpi tersebut ke arah Pak Ilyas dan yang lain. Entah kenapa dia melakukan itu, entah karena panik atau ada tekanan, yang jelas dia langsung melepaskan timah panas itu. Pada saat itu terdengar suara letusan senpi sebanyak 4-5 kali. Nah, mendengar suara letusan tersebut, beberapa orang dari rombongan Pak Ilyas sampai berusaha untuk mencari perlindungan. Dan karena suara ledakan itulah, akhirnya para pelaku berkesempatan membawa kabur lagi mobil Brio milik Pak Ilyas karena semua orang di saat itu nggak berani mendekat. Nah, anak pertama dari Pak Ilyas yaitu Agam Muhammad kembali ke tempat awal di mana tempat mereka menangkap salah satu pelaku tadi. Dan di saat itulah Agam ini mengetahui kalau salah satu rekan mereka yang bernama Ramli yang berusia 59 tahun ternyata terkena peluru timah panas tepat di bagian tangan samping itu menembus ke perutnya. Nah, Agam pun di saat itu langsung menolong Ramli yang terluka karena peluru tersebut. Nah, namun pada saat itu barulah dia sadar ternyata korbannya bukan cuma Ramli, tapi ayahnya sendiri yaitu Pak Ilyas turut menjadi korban dan terbaring di dalam minimarket dengan bersimbah cairan merah. Kebayang gak tuh? Gimana perasaan anaknya pas melihat atau menemukan ayahnya sudah dalam kondisi kayak gitu. Jujur aja gue sedih banget sih ngebayanginnya. Gila. Kalau itu terjadi ke orang tua kita gimana ya, geng? Anjing gue merinding, bro. Gila, nyari rezeki susah banget, men. Gila, bro. Buka rental baik-baik. Didor kayak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di saat itu Pak Ilyas ini sempat berusaha untuk menenangkan anaknya. Dia masih masih sadar lah gitu. Dia bilang kalau dia nggak kenapa-napa sambil dia menahan luka bekas peluru tadi yang berada di bagian dadanya, geng. Kebayang nggak tuh?
Siapa yang nggak kenapa-napa dapat luka di situ ya. Buat kalian yang mungkin punya ayah yang ya udah nggak muda lagi lah ya. Kalau misalkan kalian seumuran gua, seumuran si Agam itu, kalian lihat sendiri looksnya udah pasti ayahnya bukan yang masih muda gitu ya. Kira-kira tubuh rentanya masih bisa menahan apa enggak rasa sakit kayak gitu? Lu kebayang gitu ya. Gua jujur aja sebagai anak nih, ketimbang bapak gue yang ngerasain kayak gitu, mending gua aja gitu. Ini nih biar gua aja yang ngerasain. Gila, nggak tega bro, masa orang tua kita gitu kan. Terus geng, singkat cerita, ketika dia melihat ayahnya sudah terluka, Agam ini segera berfokus ke Pak Ilyas, ke ayahnya, dan langsung menangis berteriak, berusaha menyelamatkan ayahnya untuk dibawa ke rumah sakit umum daerah Balaraja. Nah sayangnya nih ya, selama di perjalanan, Pak Ilyas ini sudah berusaha bertahan, dan sampainya di rumah sakit, Pak Ilyas tidak tertolong. Dia meninggal dunia. Sementara yang satunya yang bernama Ramli itu harus dibawa ke RSCM di Jakarta sebab dalam kondisi yang kritis karena terkena peluru tadi. Nah, ada sebuah video memperlihatkan ketika korban serta yang lain sempat bertengkar, sempat cekcok dengan si pelaku, dan video ini sempat viral beredar di media sosial. Kalian bisa lihat sendiri. Di dalam video tersebut terlihat ada salah satu seorang pelaku yang disergap oleh beberapa orang serta terdengar suara ledakan senpi tadi. Nah kemudian ada video lainnya yang memperlihatkan korban yang sudah tergeletak di dalam minimarket yang kemungkinan besar itu adalah Pak Ilyas setelah para pelaku ini berhasil kabur dari tempat kejadian. Sedih banget ya. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu proses penyelidikan terhadap kasus pencurian mobil dan penembakan terhadap Pak Ilyas ini yang mengakibatkan dia harus meregang nyawa. Jadi geng, kejadian ini ditangani oleh Kepolisian Resor Kota atau Polresta Tangerang. Nah, setelah mengetahui adanya insiden tersebut, Polresta Tangerang langsung melakukan olah TKP. Hasilnya, polisi di saat itu menemukan adanya 5 selongsong peluru dengan kaliber 9 mm merek Luger. Di dalam hasil uji balistik yang dilakukan oleh Polresta Tangerang, diketahui kalau selongsong jenis tersebut dipastikan digunakan dalam senjata jenis pistol. Dan peluru kaliber 9 mm merek Luger ini atau Luger kali ya, atau bacanya gimana tuh? Nah yang jelas tulisannya LUGER. Dan ini sudah dikenal sebagai salah satu amunisi paling umum baik untuk pistol dan senjata militer. Jadi bisa dikatakan ini pasti digunakan oleh angkatan bersenjata resmi negara. Dan peluru ini memiliki beberapa varian mulai dari tipe yang tajam untuk penetrasi tinggi hingga tipe subsonik yang bisa mengurangi suara tembakan. Untuk di lingkungan militer sendiri, peluru jenis ini sering digunakan di pistol P1 atau P2 serta pistol mitraliur seperti PM2 atau PM2. Nah peluru 9 mm ini dirancang untuk jarak dekat. Meskipun digunakan untuk militer, nggak jarang juga peluru jenis ini beredar di kalangan warga sipil untuk olahraga menembak atau koleksi gitu. Nah namun geng, mengingat di Indonesia perdagangan senpi itu adalah sebuah hal yang ilegal dan hanya orang-orang tertentu aja yang punya. Dalam hal ini, aparat penegak hukum yang memiliki senpi banyak yang mencurigai kalau aksi ini melibatkan oknum aparat negara. Terlebih lagi, memang ada salah satu di antara pelaku yang sudah mengaku atau menyebut diri mereka adalah anggota TNI Angkatan Udara. Nah, namun ada kemungkinan lain kalau para pelaku bisa memiliki senpi ini karena membeli dari pasar gelap atau mungkin senpi itu adalah rakitan, tapi pelurunya tetap peluru asli. Di dalam hal ini, Polresta Tangerang memeriksa sejumlah rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian untuk bisa menyelidiki jejak dari para pelaku ini, geng. Setidaknya di saat itu ada 7 saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Nah, jadi berbekal informasi yang sudah didapatkan, pihak Polresta Tangerang langsung melakukan penyergapan terhadap para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Pihak kepolisian di saat itu langsung menangkap yang pertama dulu nih, yang melakukan transaksi penyewaan, yaitu Ajat Supriyatna, yang mana dia ini sedang berada di kontrakan milik saudaranya yang berlokasi di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten pada hari Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Ajat ini ditangkap oleh Polres Pandeglang dan langsung diserahkan ke Polresta Tangerang. Sempat bersembunyi di rumah kontrakan saudaranya di wilayah Picung, Pandeglang, Banten, penyewa mobil yang diduga terkait dengan penembakan bos rental akhirnya ditangkap polisi. Saat ini polisi tengah memeriksa insentif penyewa mobil yang diduga ikut berperan membawa kabur mobil sewaan.
Dan setelah Ajat ini ditangkap, pihak kepolisian juga berhasil menangkap seseorang yang berinisial IM. Nah, namun di beberapa media disebutkan kalau inisialnya ini sebenarnya bukan IM, tapi bisa saja I atau IH. Nah, tapi biar lebih gampang, di sini kita sebut aja inisialnya IM, geng. Jadi di dalam kasus ini, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh polisi, Ajat ini berperan untuk mencari mobil sewaan atau mencari targetnya agar bisa dibawa kabur. Setelah Ajat berhasil mendapatkan mobil, Ajat ini memberikan mobil tersebut kepada si penadah, yaitu si IM. Untuk melancarkan aksinya, Ajat memberikan identitas palsu kepada pihak penyewa mobil dengan mengubah tempat dan tanggal lahirnya yang tercantum di KTP itu. Nah, jadi mungkin namanya tetap asli, tapi alamat dan nomor KTP-nya beda. Dan gak cuma itu, dia juga mengubah identitasnya yang ada di SIM. Dan semua identitas palsu ini sudah disiapkan oleh si IM. Nah, jadi si IM ini yang menyediakan tuh semua dokumen-dokumen palsu itu untuk si Ajat. Dan kalau Ajat ini berhasil mendapatkan mobil curian, ternyata Ajat akan diberikan komisi oleh IM sebesar 5 juta rupiah. Nah, namun Ajat di saat itu ya keburu ditangkap sebelum mendapatkan komisinya di dalam kasus ini. Si IM ini, geng, memang dia itu nggak ada ketika peristiwa mengerikan ini terjadi. Ditangkapnya IM ini berdasarkan hasil penelusuran dan pengembangan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah Ajat ditangkap. Jadi ternyata ya yang terlibat di sini tuh sindikat dan rame gitu. Dan selain Ajat dan IM, barulah diduga ada oknum TNI AL. Nah, ya kalau sebelumnya disebut AU gitu ya, pengakuannya tuh saya TNI Angkatan Udara. Nah, ternyata ditemukan faktanya adalah TNI AL yang terlibat di dalam kasus ini. Oleh sebab itu, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Puspom TNI AL untuk menyelidiki apakah anggotanya benar terlibat di dalam kejadian ini. Di sisi lain, di saat itu, Panglima Komando Armada Republik Indonesia atau Pangko Armada RI yang bernama Laksamana Madya Deni Hendrata itu mengatakan kalau pihaknya sempat mendapatkan laporan terkait insiden ini di tanggal 2 Januari tahun 2025 dari Asintel Pangko Armada RI sekitar jam 8 malam. Dari informasi tersebut disebutkan kalau ada 3 orang anggotanya yang berinisial Sersan 1 atau Sertu, yaitu Sertu AA dan Sertu RH, dan Kelasi Kepala atau KLKBA yang berada di Pangkalan Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah, di saat itu dikatakan 3 orang anggotanya tersebut mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang yang tidak dikenal di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Dan pengeroyokan ini terjadi disebabkan karena pembelian mobil yang mana salah satu di antara mereka melepaskan timah panas tersebut. Nah, ini kalimat yang sebenarnya ini agak kontroversial dan agak mengecewakan masyarakat dan netizen-netizen Indonesia. Terus geng, dikatakan lagi, dari ketiga oknum TNI tersebut, 2 orang ini berasal dari Satuan Komando Pasukan Katak TNI AL, sementara 1 orang lainnya bertugas di KRI Bontang. Nah, ketiga oknum ini saling kenal, geng. Sertu AA adalah keponakan dari KLKBA dan RH adalah rekan dari AA yang juga ikut terlibat di dalam sindikat pencurian mobil tersebut. Nah, jadi cukup kompleks gitu ya problem ini. Nah, menurut informasi yang gue dapatkan dari beberapa sumber nih, mereka bertiga ini turut terlibat di dalam aksi pencurian mobil ini. Dan setelah IM ya, yang tersangka sebelumnya yang udah ditangkap, mendapatkan mobil dari si Ajat, si penyewa, IM ini menyerahkan mobil tersebut kepada si oknum TNI yang berinisial RH untuk dijual dengan harga 23 juta rupiah. Kemudian RH menjual mobilnya lagi kepada oknum TNI yang lain yang berinisial AA melalui seseorang yang berinisial SJ seharga 135 juta rupiah. Hanya saja penjualan tersebut belum lunas karena si AA ini hanya membayar DP sejumlah 40 juta rupiah. Nah, harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh IM kepada RH. Dan dikatakan kalau AA mengetahui adanya orang yang menjual mobil ini dari sosial media. Nah, jadi udah berani banget nih penjualan mobil bodong curian kayak gini di sosmed. Dan oleh karena itu, AA meminta RH dan BA untuk nemenin dia COD mobil tersebut. Dan ketika COD, AA dan pelaku yang menyediakan mobil itu sepakat agar AA membayar DP terlebih dahulu dan akan melunasinya ketika berkas-berkas mobil tersebut sudah lengkap. Nah, padahal sebenarnya AA sendiri sudah berniat ingin mengcancel pembelian mobil tersebut, hanya saja dia terus dibujuk yang membuat dia berubah pikiran dan akhirnya jadi untuk membeli mobil itu. Kemudian geng, singkat cerita, diketahui dari penyelidikan yang dilakukan oleh Puspom kalau si AA ini adalah seorang ajudan yang memang dipersenjatai dengan senpi. Makanya nggak heran kalau terjadi penembakan pada saat itu. Hanya saja yang menembaknya itu bukan AA, tapi melainkan pamannya yang berinisial BA. Nah, akibat dari keterlibatan oknum TNI inilah banyak asumsi yang beredar kalau sindikat ini dibackingi oleh
aparat. Nah, ini adalah asumsi ya. Kita nggak bisa 100% percaya, geng, karena ya yang namanya asumsi itu liar gitu. Penyelidikan masih berjalan, nanti kita tunggu aja keterangan dan statement dari pihak yang berwenang gitu ya. Terus, geng, mendapati kabar tersebut, Pangko Armada yang bernama Laksamana Madya Denny Hendrata itu mengatakan kalau sejauh ini belum ditemukan keterlibatan upaya untuk membackingi sindikat penggelapan mobil kayak gini. Karena pembelian mobil tersebut untuk pemakaian pribadinya si AA katanya. Nah, namun untuk memastikan dugaan ini, pihak dari TNI akan melakukan pengembangan kasus ini. Nah, untuk saat ini ketiga anggota tersebut sedang menjalani proses hukuman di Pusat Polisi Militer TNI AL selama 20 hari ke depan. Nah, Pak Denny ini juga menegaskan kalau akan menindak secara tegas kepada 3 oknum TNI tersebut kalau mereka terbukti bersalah atau ternyata memang mereka ini terlibat di dalam operasi sindikat pencurian mobil. Nah, tunggu aja nanti, geng, gimana keputusannya. Nah, terus, geng, dari sebelumnya kan diceritain itu ada yang mengaku sebagai TNI AU, Angkatan Udara. Nah, bagaimana, geng, dengan si oknum dari TNI AU ini? Nah, sebab sudah ada pengakuan dari dia. Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara atau Kadis Pen AU yang bernama Marsama TNI Ardi Syahri itu mengatakan kalau penyelidikan sudah dilakukan oleh Dinas Pengamanan dan Persandian TNI AU, terus ada Polisi Militer TNI AU, serta berkoordinasi juga dengan Polresta Tangerang. Dan hasilnya nggak ada keterlibatan anggota TNI AU di dalam insiden ini. Nah, jadi si orang tersebut cuma ngaku-ngaku. Jadi entah itu adalah sebenarnya oknum TNI AL yang berbohong dengan menyebut dia dari TNI AU atau justru memang ada pelaku lain. Tapi yang jelas di dalam hal ini tidak disebutkan atau tidak diakui ada personel dari TNI AU yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Terus, geng, setelah semua pelaku dan alur dari operasi sindikat pencurian mobil ini sudah kita ketahui nih dari cerita tadi. Nah, sekarang gue mau ngebahas sesuatu yang masih menjadi pertanyaan buat kita semua. Apa alasan dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang mana di sini yang berperan adalah Polsek Cinangka yang kabarnya sempat menolak pendampingan terhadap Pak Ilyas dan rekannya yang lain ketika mereka berusaha untuk mengejar para pelaku ini. Nah, sekarang kita masuk nih, geng, ke dalam pembahasan mengenai alasan ditolaknya permintaan dan laporan mereka. Jadi, geng, ketika gue menjelaskan kronologi kejadian ini, gue kan sempat bercerita nih kalau Pak Ilyas dan rekannya yang lain sempat mendatangi Polsek Cinangka di sela-sela pengejaran pelaku. Yang mana tujuannya adalah meminta perlindungan sebab di antara para pelaku ada yang membawa senpi. Nah, hanya saja permintaan tersebut ternyata ditolak oleh Polsek Cinangka. Nah, sebenarnya apa sih alasan dari pihak Polsek Cinangka menolak permintaan tersebut? Jadi, geng, berdasarkan cerita dari anak kedua dari Pak Ilyas yang bernama Rizky Agam yang juga ikut dalam pengejaran bersama ayahnya di saat itu. Nah, pihak Polsek Cinangka sempat salah paham terhadap mereka sebab dikiranya gitu ya, mereka ini adalah pihak leasing yang sedang mengejar mobil Brio yang disewa oleh si Ajat. Padahal Pak Ilyas sudah menjelaskan kalau mobil yang dibawa oleh si Ajat, si penyewa ini adalah mobil pribadi mereka yang disewakan. Dan Pak Ilyas juga membawa dokumen-dokumen yang mendukung klaim tersebut seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Nah, semisalnya pihak Polsek Cinangka mengira mereka adalah orang leasing, ya Pak Ilyas tidak akan berani menunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Tetapi pihak Polsek tetap tidak percaya dan masih berpikir kalau mereka adalah orang leasing. Nah, ini menurut keterangan dari anaknya Pak Ilyas. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Di saat itu, anggota polisi yang menerima mereka di kantor Polsek Cinangka juga sudah menelpon Kapolsek Cinangka yang bernama AKP Asep Iwan Kurniawan. Tapi di saat itu Kapolsek juga tidak bersedia untuk memenuhi permintaan dari Pak Ilyas dan kawan-kawan. Oleh karena itu, mereka menolak ketika diminta untuk melakukan pendampingan terhadap Pak Ilyas dan kawan-kawan ini. Nah, anak Pak Ilyas yaitu Rizky Agam juga bercerita, personel yang berjaga di malam itu malah memberikan saran kepada Pak Ilyas serta yang lain untuk mengejar atau mengambil mobil tersebut sendiri. Jadi disuruh kayak ya udah kejar sendiri aja gitu. Mereka itu datang ke sana karena tahu kalau pelaku itu membawa senpi, tapi mereka justru diminta untuk mengejar sendiri. Nah, ini menurut keterangan dari pihak Pak Ilyas melalui anaknya, dan ya nggak tahu kenapa ada pemikiran seperti itu terlintas dari si personil polisi tersebut, geng. Karena
Kalau kita pikir-pikir kan itu bahaya banget gitu ya. Nah itu kan cerita dari pihaknya Pak Ilyas melalui anaknya. Nah berbeda dari cerita pihak kepolisian. Dari Kapolsek Cinangka yang bernama AKP Asep Iwan Kurniawan ini berbeda lagi. Dan beliau mengaku kalau pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap Pak Ilyas. Tapi justru pihaknya sempat menawarkan kepada Pak Ilyas untuk membuat laporan polisi terlebih dahulu. Agar personel Polsek Cinangka bisa bertindak. Pak Asep menjelaskan ketika dikonfirmasi perihal kasus tersebut, Pak Ilyas ini menyatakan kalau mobilnya itu dari leasing, katanya gitu. Yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Nah sementara kawannya lagi menyatakan kalau mobil tersebut adalah mobil rental. Nah personel Polsek Cinangka bermaksud untuk menanyakan legalitas atau dokumen dari kendaraan tersebut serta mencari tahu apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Ilyas sehingga mereka melakukan pengejaran terhadap si mobil itu. Nah namun masih menurut Kapolsek nih, karena Pak Ilyas dan yang lain terburu-buru karena nggak sempat menunjukkan surat atau dokumen mobil tersebut atau membuat laporan, sementara surat mobil dan laporan polisi adalah hal yang dibutuhkan sebagai dasar tindakan pihak kepolisian agar menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Nah, oleh karena itu, tidak ada sedikit pun maksud untuk menolak pendampingan. Itu menurut pihak kepolisian. Rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Nah, tapi karena terburu-buru sehingga tidak sempat menunjukkan surat mobil serta laporan polisi, akhirnya pendampingan tersebut tidak terlaksanakan dan Pak Asep juga mengatakan kalau keputusan untuk tidak mendampingi Pak Ilyas didasarkan pada pertimbangan resiko keselamatan anggota dan SOP yang berlaku. Nah, pernyataan ini justru menimbulkan kritikan nih, geng. Karena di sini ya menurut netizen nih, bukankah sudah seharusnya atau bukankah sudah sepantasnya atau memang itu sudah tugasnya polisi untuk ya bekerja di dalam resiko tersebut. Karena menurut netizen gini, logikanya nih ya, si pelakunya memiliki senjata. Sementara Pak Ilyas nggak punya senjata. Yang punya senjata adalah polisi. Nah, sudah seharusnya si pelaku yang memiliki senjata dihadapi oleh penegak hukum yang juga sama-sama memiliki senjata. Nah, itu menurut pemikiran netizen. Karena kalau berbicara tentang resiko keselamatan, lebih beresiko Pak Ilyasnya yang nggak punya apa-apa mengejar orang atau mengejar pelaku yang punya senjata. Dan ternyata benar, di dalam kasus ini Pak Ilyas menjadi korban. Nah, di dalam hal ini netizen semakin mengkritik institusi kepolisian, yang mana netizen mempertanyakan sikap pasif dari pihak kepolisian dalam situasi darurat, padahal jelas-jelas pada saat itu Pak Ilyas meminta bantuan kepada mereka. Nah, perbedaan keterangan antara pihaknya Pak Ilyas dengan keterangan polisi itu menarik perhatian seorang kriminolog dari Universitas Indonesia yang bernama Adrianus Meliala. Pak Adrianus ini menilai kalau sepertinya Pak Ilyas pernah punya pengalaman mendapatkan penyewa mobil yang nakal. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pak Ilyas ketika melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut sampai ke daerah Pandeglang. Dan menurut gue juga bener gitu ya, kita bisa lihat ya dari cara dia memasang GPS sampai 3, berarti dia memang sudah punya pengalaman yang kayak gini-gini. Ya ibaratnya tuh udah pemain lama di rental gitu. Perbedaan keterangan ini menjadi sebuah hal yang menarik menurut Pak Adrianus. Karena dari sini timbullah sebuah pertanyaan, siapa yang benar di antara mereka? Karena kalau cerita dari anaknya Pak Ilyas yaitu Rizky Agam, pihaknya sudah berusaha untuk menunjukkan bukti-bukti kelengkapan surat mobil. Sementara menurut pihak Polsek Cinangka mengatakan kalau Pak Ilyas belum sempat menunjukkan surat-surat tersebut karena merasa terburu-buru melakukan pengejaran. Nah, menurut Adrianus dirasa tidak mungkin gitulah ya gitu ya. Sebagai seorang pemilik rental yang sedang melakukan pengejaran terhadap mobilnya yang dicuri, pastinya Pak Ilyas ini membawa dokumen lengkap. Terus selain itu, Pak Adrianus juga menyoroti kata-kata pendampingan yang dikatakan oleh polisi dan juga pihak korban. Sebab menurut Adrianus, kata-kata tersebut seperti upaya dari pihak korban untuk menghaluskan maksud mereka untuk meminta pertolongan kepada kepolisian karena sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Ilyas dan yang lain agar polisi bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku. Nah, sementara bagi pihak polisi, upaya penangkapan harus ada dasar yang kuat agar polisi tidak salah paham ketika melakukan tindakan. Nah, tapi di dalam hal ini tuh jadi kita sebagai masyarakat yang bingung gitu ya, geng. Menurut kalian tuh gimana, geng? Sebenarnya pernyataan siapa yang benar? Pernyataan dari Rizky Agam selaku anak Pak Ilyas atau korban sekaligus pemilik rental, atau justru keterangan dari Pak Asep selaku Kapolsek Cinangka? Coba deh menurut kalian ya siapa yang benar di dalam pernyataan ini? Terus geng, dari kejadian ini gue malah terpikir gitu ya,
Kan kalau di luar negeri, katakanlah di Amerika gitu, mereka tuh punya hotline atau nomor telepon darurat yaitu 911 yang biasa mereka gunakan ketika mereka berada di dalam keadaan darurat sehingga mereka nggak perlu datang ke kantor polisi, terus bikin laporan dulu, minta dulu, sungkem dulu dan lain-lain untuk bisa ditangani kasus daruratnya. Kita bisa lihat itu di banyak kejadian ya. Kalian cek di YouTube aja banyak gitu. Anak kecil bahkan ya, anak bocil yang baru belajar ngomong, nelpon ke 911 itu ditanggapi dengan serius oleh 911. Banyak kok dokumentasinya. Ya kan kayak, halo, ibuku sakit, ibuku sesak nafas, tolong datang. 911-nya datang, polisi-polisinya datang. Yang jadi pertanyaannya, apakah di negara kita Indonesia punya yang kayak gitu juga nggak sih gitu? Punya nggak sih nomor darurat yang bisa langsung ditindak? Atau justru memang semua prosedurnya itu harus melaporkan terlebih dahulu atau nunggu 1 kali 24 jam atau gimana gitu? Ternyata nih setelah gue cek, di Indonesia sebenarnya punya 2 hotline darurat. Yang pertama adalah 110 atau 110 yang merupakan hotline dari layanan polisi Indonesia, dan yang satu lagi adalah 112 yaitu call center yang dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, untuk 110 atau 110 itu nomornya bakal langsung terhubung ke agent yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan seputar kecelakaan, bencana, kerusuhan dan lain-lain, serta pengaduan yang meliputi penghinaan, ancaman dan tindakan kekerasan dan sebagainya. Yang berdasarkan dari penjelasan situs Polri, gua nggak menemukan kepastian apakah kasus pencurian mobil bisa ditindaklanjuti melalui hotline tersebut atau enggak. Hanya saja karena Pak Ilyas dan yang lain sempat diancam menggunakan todongan senpi ke arah mereka, seharusnya masuk gak sih ke dalam kategori ancaman dan tindakan kekerasan? Dan ini termasuk ke dalam kategori darurat gak sih? Apa nggak termasuk? Nah ini nih jadi bingung kan? Terus kalau emang nggak termasuk, fungsinya nomor darurat 110 sama 112 tuh buat laporan apa ya gitu? Menurut kalian gimana tuh geng? Nah mungkin karena masyarakat Indonesia masih belum banyak yang mengetahui adanya nomor darurat kayak gini, jadi kita masih memilih untuk langsung datang ke kantor polisi dibandingkan menghubungi hotline darurat tersebut, yang pastinya ya akan memakan waktu lebih lama. Kebayang nggak nih misalkan nih, ada pencuri masuk ke rumah kalian. Serba salah nggak? Di negara kita tuh serba salah. Mau dihajar pencurinya, lu ntar jadi tersangka. Kagak dihajar barang kita habis. Atau justru mungkin ada anggota keluarga kita yang bakal jadi korban. Nah, satu-satunya jalan yang paling bagus adalah nelpon nomor darurat. Biar kayak di luar negeri, 911 tolong, rumah saya kemasukan maling. Nah, tapi di dalam kasus ini yang udah kejadian aja yang udah langsung melapor aja tuh ternyata ya dianggap oleh netizen ya, ini bukan anggapan gue, dianggap oleh netizen tuh pasif gitu, tidak langsung mendapat tindakan. Nah makanya nih gue belum tahu apakah kasus pencurian mobil seperti ini yang dialami oleh Pak Ilyas bisa diadukan melalui hotline darurat atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari kejadiannya, dia sudah diancam menggunakan senjata, harusnya sih bisa ya. Tapi ya nggak tahu gitu ya, namanya manusia boy, bukan nabi ya kan. Buat kalian yang tahu soal ini mungkin bisa kasih informasi nih geng di kolom komentar agar kita semua jadi lebih mudah untuk melaporkan sebuah insiden. Semoga nih ini mohon maaf buat keluarga Pak Ilyas. Pengorbanan Pak Ilyas dalam kasus ini bisa merevolusi mental penegak hukum kita dan bisa merevolusi informasi serta pengetahuan masyarakat bahwa ada hotline yang bernomor 110 dan 112 yang memungkinkan kalian nggak perlu datang ke kantor polisi atau nggak perlu datang ke kantor-kantor yang lain untuk melaporkan situasi darurat. Nah, jadi mungkin selama ini yang masyarakat tahu kalau situasi darurat itu nelponnya damkar. Nah, buat kalian sekarang udah tahu, teleponlah 110 dan 112. Apakah nanti ditanggapi? Ya itu gue nggak tahu. Tapi gue udah ngasih informasi ke kalian kalau ada situasi darurat, telepon ke nomor itu supaya nomor itu berfungsi. Nah, kenapa gue katakan demikian? Karena setiap harinya ya kalian itu ada pajak gitu yang kalian bayarkan. Nah, itu untuk membayar gaji orang-orang yang berada di balik nomor handphone tersebut. Kalau nomor handphone itu tidak kalian gunakan sebagai layanan untuk diri kalian sendiri ketika darurat, maka rugilah kalian. Gitu geng. Jadi digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini tentang insiden yang mengerikan, yaitu ya tewasnya seorang pemilik rental yang bernama Pak Ilyas, serta fakta-fakta terkait kasus ini yang sekarang ya masih diperdebatkan. Gimana menurut kalian geng tentang kasus yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.